Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Yang terhormat Profesor Dr. Rasimin SPD MPD selaku dosen penguji uji komprehensif juga sekaligus sebagai dosen pembimbing. Nah, itu pembimbingnya dibuang aja, saya penguji aja. Ya, oke, terus. Oke. Izinkan saya mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Ayo Belajar Al-Quran Surat An-Nas. Ramung-ramung terus sampai nangis gitu. Ya, gitu ya. Ya, wes mulai. Iso karmu, reito karmu. Ayo, mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rasimin SPD MPD selaku penguji uji komprehensif pada kelas K1 PAI C2. Izinkan saya untuk mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada tema ini akan saya implementasikan pada fase A kelas 2 semester 1 dengan bab Ayo Belajar Al-Quran Surat An-Nas tahun pelajaran 2023-2024. Kompetensi awal, peserta didik sudah mengenal baca tulis Al-Quran. Sarana dan prasarana pada modul ajar ini yaitu buku pendidikan agama Islam, buku guru dan buku siswa, materi tulisan dan bacaan Al-Quran Surat An-Nas, media audio visual berupa laptop, LCD proyektor, sound speaker, dan sebagai alternatifnya bisa berupa poster ayat atau papan tulis. Model pembelajarannya adalah sampai situ aja dulu. Nanti di stop situ pengeditannya. Saya langsung tanya aja deh. Tanya daripada bulan balik nangis malah. Ini pertanyaan saya nanti yang di apa edit ya. Ini akan saya mulai pertanyaan. Oke, Saudara Agustin sudah memperhatikan dengan baik. Selanjutnya saya pengen tahu kira-kira landasan teori belajar apa yang digunakan untuk menyusun modul ajar yang akan digunakan di saat PPL nanti. Teori belajar konstruktivisme, Pak. Oke, kenapa saudara menggunakan teori belajar konstruktivisme? Apakah sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai bagi peserta didik? Sampun, sudah, karena pembelajaran itu terjadi melalui interaksi aktif antara individu dengan lingkungan. Oke, apa yang akan dibangun? Yang akan dibangun dari hasil peserta didik itu apa? Mempelajari surat An-Nas, Pak. Nah, kalau mempelajari surat An-Nas cocok-cocok dengan teori belajar rekonstruktivisme dalam menyusun modul ajar. Cocok atau tidak? Karena teori belajar konstruktivisme itu kan membangun kembali, menata kembali. Kalau menghafal, apakah dasar yang digunakan dalam penyusunan modul itu menggunakan teori konstruktivisme? Bukan menghafal, Pak, tapi membaca. Membaca. Ya.
Kalau membaca, cocok enggak teori belajar tersebut? Menurut saya cocok. Jangan menurut saya, pasti kalau menurut saya dicocok-cocokkan. Kan ada teori belajar kognitif yang titik tekannya adalah pengetahuan, membangun pengetahuan, meningkatkan pengetahuan. Ada teori belajar behavioristik yang lebih menekankan bagaimana mewujudkan tingkah lakunya agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada humanistik yang mencoba memberikan sebuah penghargaan terhadap perilaku seseorang, dari orang ke orang dan sebagainya, membangun humanisme, hubungan, interaksi dengan manusia. Kalau membaca, pasti ada sebuah teori baru, teori yang bisa mendorong sebagai landasan di dalam menyusun modul ajar. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab gitu. Nah, kan gitu. Ini yang harus dilakukan. Nanti tolong dipelajari lagi. Kemudian yang kedua, model belajar apa yang akan diimplementasikan nanti? Model pembelajarannya discovery learning. Discovery learning. Apa sih discovery learning itu? Discovery learning itu membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta menguatkan pengertian, ingatan dan transfer pengetahuan. Nah, mestinya jawabannya kenapa tadi menggunakan teori belajar konstruktivisme karena akan meningkatkan keterampilan. Nah, meningkatkan keterampilan peserta didik, maka teori belajar yang kita gunakan untuk dasar di dalam pembuatan modul belajar adalah teori konstruktivisme, kan gitu. Ini jawabannya harus ke sana arahnya. Coba sekarang dijelaskan bagaimana langkah-langkah dari pembelajaran discovery learning. Langkah-langkahnya apa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pemberian rangsangan, terus pernyataan atau identifikasi sebuah masalah, pengumpulan data, terus pengolahan data, pembuktian. Pembuktian dan menarik kesimpulan. Kalau langkah-langkahnya itu, jika misalnya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu belum tercapai, belum diwujudkan, apa langkah yang akan saudara tempuh sebagai seorang guru? Jika KKTP-nya belum tercapai, apa yang akan Anda lakukan? Memberikan remedi dan pengayaan, Pak. Caranya bagaimana? Caranya? Kalau yang kemarin misalkan sudah belum bisa menghafalkan surat An-Nas, lalu minggu depan diberikan remedi, dalam 1 minggu itu disuruh menghafalkan, dan minggu berikutnya baru menghafalkan dengan guru. Oke, baiklah. Saya pikir nanti didalami lagi, diperbaiki lagi modul ajarnya. Saya pikir cukup. Silakan diberikan closing. Oke, terima kasih. Demikian uji komprehensif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Rasimin SPD MPD yang telah memberikan arahan dan masukan kepada saya. Semoga dengan arahan dan masukannya menjadikan saya lebih baik dalam menyusun perangkat pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sebentar. Coba ditayangkan perangkatnya. Kok tiba-tiba ke sarana prasarana itu? Kok nggak gedandap ke sana itu? Ya, Pak.
Hah? Saya matikan recordnya dulu. Ya, matikan dulu. Ini juga matikan.